Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran biologi kita hari ini, demi kelancarannya kita mulai untuk berdoa kepada Tuhan kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, untuk sebelum kita mulai, Ibu mau absensi dulu kehadirannya. Yang pertama ada Zakia Yuna Putri hadir. Hadir, Bu. Oke, Elvija Winur hadir. Oke, sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sistem ekspresi, yaitu organ-organ apa aja yang terlibat di dalamnya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tahapan atau proses dalam ekspresi itu. Oke. Jadi materi sebelumnya kita sudah mempelajari struktur dan fungsi organ pada sistem ekspresi. Yang mana organnya itu ada apa aja? Kita ulang kembali materi sebelumnya. Ada kulit, ya benar, ada paru-paru, ada hati, ada ginjal. Nah, pada materi kita hari ini kita akan mempelajari tentang proses ekspresi. Oke, proses ekspresi pada manusia atau pembentukan urin. Jadi, urin itu merupakan zat sisa kan, yang mana harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kalau ginjal mengeluarkan urin, organ-organ ekspresi yang lainnya seperti kulit mengeluarkan keringat dan seterusnya. Jadi ini di sini di PowerPoint Ibu ini ada sebuah kasus yang mana kita akan analisis bersama, yang nantinya saat kita sudah mempelajarinya itu sistem ekspresi ini kita dapat mengetahui apa permasalahannya dan bagaimana penanggulangannya. Sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mempelajari sistem ekspresi ini, peserta didik atau siswa atau anak-anak ibu sekalian dapat menyebutkan tahapan dan tempat proses pembentukan urin. Juga dapat menjelaskan proses pembentukan urin serta menganalisis komponen serta faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Nah, di sini ada narasinya. Pagi ini sudah ada drama besar di rumah sebelum si Ance berangkat ke sekolah. Apa itu? Adik Ance ngompol. Katanya tadi malam dia mimpi lagi berenang di kolam renang. Entah gimana ceritanya. Ngompol deh tuh, untung masih kecil. Tapi kalau anak kecil ngompol jangan dimarahin ya, karena bisa jadi ngompol bukan karena malas setelah mandi. Nah, jadi ternyata anak kecil yang berusia 4 tahun ke atas itu sering mengompol bukan karena malas bangun dan pergi ke kamar mandi, tapi karena kantung kemihnya belum berkembang secara sempurna. Saraf yang mengatur hubungan antara kantung kemih dan otak masih berusaha untuk menciptakan hubungan. Nah, kita tahu kan apa penyebabnya dia masih sering ngompol karena kantung kemihnya belum berkembang secara sempurna. Nah, untuk struktur ginjal manusia seperti yang pada gambar di PowerPoint Ibu ini, ada bagian korteks, medula, vena ginjal, arteri ginjal, vas ginjal, ureter. Untuk lebih detail lagi, bagian dalamnya tuh ada di sebelah bawahnya yang bulatan itu. Ada tubulus proximal, glomerulus, arteri, capsula Bowman, vena, pembuluh kapiler. Jadi, dalam pembentukan urin ini terdiri atas 3 proses. Yang pertama, 3 proses atau tahapan. Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan, di mana ini terjadi di glomerulus. Lihat nih, yang mana tadi glomerulus di bagian situ ya. Nah, jadi prosesnya itu glomerulus itu merupakan untayan yang mana pembuluh kapiler dan dinding-dindingnya bertautan dengan kapsula Bowman. Dan hasil dari
proses filtrasi ini berupa filtrat glomerulus atau urin primer. Tahap selanjutnya itu ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang mana terjadi di tubulus contortus. Kita lihat kembali di mana tubulusnya, ya, gitu. Yang mana dia terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Zat-zat yang dibutuhkan, jadi zat-zat yang dibutuhkan di dalam tubuh itu akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah setelah proses reabsorpsi berlangsung. Kemudian terbentuklah urin sekunder. Dan untuk tahapan terakhir itu ada namanya augmentasi. Augmentasi atau pengeluaran zat ini terjadi di tubulus contortus distal, yang mana dan tubulus collectivus atau pengumpul. Jadi sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di sini juga zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan dan masih terjadi penyerapan kembali seperti garam, dan urea, sehingga terbentuk urin sebenarnya atau yang harus Oke, jadi tahapan yang Ibu jelaskan tadi itu bisa juga disebut sebagai cuci darah ginjal, yang mana 3 tahapan tersebut terjadi pada tiap nefron di dalam ginjal, sehingga zat yang harus dibuang itu dapat dikeluarkan dalam bentuk urin. Dan sistem regulasi itu terjadi terus-menerus di dalam tubuh kita. Jadi, setelah mempelajari ini, anak-anak Ibu harusnya bisa lebih memperhatikan lagi menjaga kesehatan sistem sekresinya ya. Selain pada dari tadi kan kita bahas ginjal kan, jadi ada organ ekskresi lain yang kita gunakan. Yang minggu lalu kita sudah pelajari organnya itu ada kulit dan paru-paru, ada juga, di mana proses ekskresi pada hati itu menghasilkan urobilin yang menyebabkan feses dan urin kita berwarna kuning. Nah, kalau pada kulit itu proses ekskresinya itu menghasilkan keringat pada tubuh kita karena adanya enzim brandikinase. Lalu yang terakhir, paru-paru mengsekresikan CO2 dan H2O. Sekian aja materi dari Ibu. Untuk tugasnya, Ibu sudah bagi kelompok pada anak-anak Ibu. Pelajaran kita itu udah ada. Silahkan dicek, dikerjakan bersama kelompoknya, dianalisis masalahnya, dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas hadirnya anak-anak Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan sekian video dari saya, Yosepin Manalu, dengan NIM 2103141, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Thank you for watching.